Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas materi sel kultur hewan yang selanjutnya. Jadi materi yang selanjutnya yang akan kita bahas pagi hari ini adalah setting up a cell culture laboratory. Nah, ketika membahas mengenai apa ya setting up itu kan berarti memulai gitu. Gimana caranya kita memulai mendesain laboratorium kultur sel gitu ya. Nah, dari mana sih mulainya gitu? Dari mana sih apa dulu sih yang bisa kita lakukan misalnya gitu ya. Yang pertama kita harus menentukan apakah laboratorium kultur sel yang mau kita desain ini untuk sementara, artinya untuk jangka pendek saja, atau untuk jangka panjang, atau untuk apa namanya sesuatu yang apa ya sustainable, jadi sesuatu yang terus menerus. Apakah ini suatu kebutuhan yang terus menerus, misalnya untuk penelitian, untuk banyak kolaborasi dengan peneliti dan lembaga, untuk produksi media atau produksi sel lain misalnya kayak gitu. Jadi kita harus menentukan dulu eh, waktu atau periodenya. Apakah kita membutuhkan lab kultur ini untuk jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang yang sustainable. Nah, kalau jangka waktu yang pendek, mendingan kita kolaborasi aja sama lab sel kultur yang sudah established, yang sudah siap, yang sudah well and running gitu, yang udah oke lah intinya semuanya udah lengkap, fasilitasnya udah oke, sudah terstandarisasi kayak gitu. Jadi kalau memang kita membutuhkan dalam waktu yang singkat, ya lebih baik seperti itu saja. Jadi nggak usah susah-susah bikin intinya gitu, karena kan membuat membuat apa namanya membuat laboratorium kultur sel itu tentu harus apa ya perencanaannya harus bagus, kemudian apa biaya yang dibutuhkan itu juga tidak sedikit gitu. Makanya kita harus menentukan ini tadi periodenya, apakah kita jangka pendek ataukah jangka panjang yang sustainable. Gitu ya. Jadi kalau ternyata kita hanya membutuhkan untuk jangka waktu pendek untuk penelitian sementara saja, yang penelitiannya itu belum berkelanjutan, mendingan kita kolaborasi, kerjasama sama lab yang sudah well established. Nah, kalau ternyata ini merupakan sesuatu hal yang dibutuhkan secara terus-menerus ya, sustainable, ini berarti kita memerlukan kok ini nggak selesai, maaf. Berarti kita memerlukan desain laboratoriumnya. Kita perlu membuat laboratorium sendiri. Nah, yang ingin kita bahas pada pertemuan ini adalah apabila kita memang memerlukan laboratorium kultur sel ini dalam waktu yang lama gitu, jangka panjang, sustainable dan apa namanya terus-menerus gitu ya. Jadi kita harus desain sendiri kayak gitu. Nah, ketika kita memutuskan untuk membuat desain, itu berarti harus ada pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya fundamental. Fundamental itu berarti pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya dasar sekali, yang harus ada, nggak bisa nggak. Jadi ini merupakan pertimbangan yang apa ya, sangat krusial, sangat penting gitu ya. Apa saja pertimbangan-pertimbangan itu? Yang pertama adalah lingkungan. Jadi pada lingkungan, oh ya sebentar, sebelum masuk sini ya. Jadi ketika kita ingin membuat kita ingin mendesain laboratorium kultur sel, itu namanya adalah purpose built facilities. Purpose built facilities. Jadi merupakan sesuatu ruangan, sesuatu laboratorium yang memang kita desain sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya gini, kalau pada laboratorium kultur sel itu harus ada tempat eh, apa harus ada bench atau meja yang dari konkrit yang nanti buat tempat sentrifugasi, tempat apa namanya, tempat PCR, kemudian tempat apa lagi ya, benda-benda yang berat inkubator kayak gitu. Itu namanya purpose build. Artinya kita membangun sesuatu itu karena kita sudah punya perencanaan tempat ini mau dibuat apa gitu intinya. Ini kayak kalau kita bangun rumah itu loh. Jadi kalau kita bangun rumah itu kan kita sudah punya perencanaan. Kita kan nggak sembarangan ya apa namanya kamar yang desain untuk kamar mandi kok dijadikan kamar tidur, kan nggak seperti itu. Jadi kalau desain untuk kamar mandi itu memang sudah harus ada apa kriterianya, misalnya harus ada lubang pembuangan airnya, harus ada tempat toiletnya, harus ada apa namanya septic tanknya kayak gitu. Jadi itu namanya purpose built gitu.
purpose built facility. Jadi sesuatu yang sudah kita desain karena desain itu sudah ada perencanaan penggunaannya, tidak sembarang desain saja gitu ya. Itu. Nah, eh, apa namanya ketika kita mendesain suatu lab kultur, kemudian sudah apa? Sudah purpose built, artinya kita sudah mempunyai perencanaan, itu sangat ideal. Artinya itu sesuatu yang sebenarnya kita damba gitu ya kalau kita bekerja di laboratorium. Karena kenapa? Karena kalau kita sudah mempunyai perencanaan akan apa yang tempat ini mau jadi apa, bagian area ini mau jadi apa. Nah, itu akan sangat berguna secara ergonomik dan juga untuk kepentingan eksperimen kita gitu. Jadinya secara ergonomik itu artinya itu tidak menyulitkan pergerakan kita sebagai laboran ya atau sebagai peneliti untuk berjalan atau untuk menggunakan fasilitas-fasilitas pada laboratorium itu atau pada ruangan itu. Nanti kita bahas selanjutnya. Nah, tapi kebanyakan eh, pilihan untuk purpose build itu tidak ada. Artinya biasanya kita menggunakan bangunan yang sudah ada kemudian kita renov untuk menjadi laboratorium sel kultur. Kebanyakan seperti itu. Jadi tidak dari awal itu didesain untuk menjadi laboratorium sel kultur. Tapi ini merupakan bangunan laboratorium lama misalnya, jadi sudah ada bangunannya kemudian kita renovasi. Biasanya yang terjadi adalah seperti itu. Sehingga apa namanya kadang-kadang tidak ergonomis dan tidak apa ya, kadang kurang nyaman gitu untuk peneliti atau untuk laborannya. Nah, kemudian tadi ya kita kembali ke apa namanya ada dua hal yang ada beberapa pertimbangan yang fundamental. Yang pertama adalah lingkungan. Nah, pada bagian lingkungan ini hal yang perlu kita kita perhatikan dengan sungguh-sungguh pada laboratorium kultur sel itu adalah mengenai kontaminasi dan keamanan. Jadi ada dua hal yang sangat sangat fundamental, yaitu yang pertama adalah lingkungan atau environment. Nah, di dalam lingkungan atau environment ini ada dua hal lagi yang perlu dipertimbangkan dengan cermat ya, dan dipertimbangkan dengan hati-hati, yaitu kontaminasi dan keamanan. Jadi kan kultur sel yang kultur sel yang berhasil itu adalah kultur sel yang bebas dari kontaminasi dan juga kultur sel yang aman. Nah, sebenarnya kan ketika kita melakukan penelitian atau kita bekerja dengan sel, itu kita menggunakan teknik aseptis yang itu merupakan teknik dasar di mikrobiologi ya. Jadi teknik aseptis itu kan awalnya dikembangkan karena pengembangan ilmu mikrobiologi. Nah, kita adaptasi di kultur sel. Di kultur sel ini juga kita menggunakan teknik aseptis. Tapi masalahnya yang namanya mikroorganisme itu kan bereproduksi dengan sangat cepat ya, jauh lebih cepat daripada sel eukariotnya. Jadi yang kita kultur ini kan sel eukariotnya. Anggaplah sel hewan atau sel manusia. Tetap aja kan namanya sel eukariot gitu. Nah, permasalahannya adalah meskipun kita sudah menggunakan teknik aseptis, tapi yang namanya mikroorganisme itu kan akan mempunyai kemampuan bereproduksi dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada sel eukariot gitu ya. Makanya kalau misalnya sampai ada kontaminasi, mereka akan berkompetisi, ya kan? Berkompetisi untuk media. Sel eukariotnya juga perlu media, mikroorganisme yang mengkontaminasi juga perlu medianya, jadi mereka akan berkompetisi. Nah, kalau sampai berkompetisi, maka sel eukariotnya atau sel kultur kita akan kalah. Kenapa? Karena mekanisme atau kecepatan reproduksinya itu jauh di bawah mikroorganisme seperti itu. Jadi ini akan sangat merugikan. Kemudian selain itu pada sel eukariotik itu juga sangat sensitif ya terhadap metabolit-metabolit sekunder yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang numpang hidup di media yang kita fungsikan untuk sel kita sebenarnya. Jadi kan karena yang namanya kontaminasi toh, berarti kita kan sudah menyediakan flask atau menyediakan eh, Petri dish yang berisi media untuk sel kita, tapi ternyata ada kontaminasi, jadi sel eukariot itu berkompetisi dengan mikroorganismenya. Nah, mikroorganisme itu kan ketika namanya juga mikroorganisme juga sel ya, jadi dia juga akan menghasilkan metabolit sekunder. Nah, metabolit sekunder dari bakteri, fungi, yang kayak gitu-gitu, kontaminan-kontaminan itu sangat
apa ya, sangat mengganggu, jadi menghambat pertumbuhan dari sel eukariot kita gitu. Sehingga yang namanya kontaminan berupa bakteri dan fungi ini merupakan masalah besar untuk sel kultur. Karena biasanya itu tadi merugikan sekali dan menyebabkan kultur sel kita ini terhambat. Kalau kultur selnya terhambat itu rugi loh. Rugi apa aja? Rugi waktu, rugi media, rugi antibiotik yang dipakai, rugi apa alat-alatnya mulai dari pipet, flask dan seterusnya itu kan harus dibuang karena cuma sekali pakai toh. Jadi ini kerugian. Makanya yang namanya kontaminasi itu harus sebisa mungkin itu kita cegah supaya tidak ada kontaminasi gitu. Nah, ada lagi satu hal namanya cross kontaminasi. Jadi cross kontaminasi itu adalah kontaminasi antara kultur sel satu dengan kultur sel yang lain. Jadi misalnya kita sedang mengembangkan sel lain ya, sel lain yang kita kembangkan itu kan sudah merupakan sel yang spesifik ya. Misalnya sel lain apa ya, kita mengembangkan sel lain CHO misalnya, kita mengembangkan sel lain CHO, ada apa Chinese hamster ovary itu sel lainnya kita kembangkan, kemudian di petri dish yang lain atau di flask yang lain kita mengembangkan sel yang WI38, kita mengembangkan sel itu atau mengembangkan T3, mengembangkan sel lain itu. Nah, kalau kita tidak hati-hati, maka akan terjadi cross kontaminasi. Jadi sel lain yang dari CHO itu mungkin akan tertransfer ke apa namanya petri dish atau flask-nya sel yang 3T3, sehingga ini akan menjadi kontaminasi. Kontaminasinya bukan karena fungi atau bakteri, tapi karena kontaminasi antar sel lain. Jadi antar sel eukariotik seperti itu. Jadi ini juga merupakan masalah gitu ya. Jadi itu tadi ya, kontaminasi itu ada dua, bisa kontaminasi mikroorganisme, bisa kontaminasi antar sel eukariotik. Nah, kemudian yang kedua mengenai safety ya tadi. Yang namanya sel eukariot itu kan sama-sama aja kayak kita ya, artinya kita ini kan juga sel-sel yang menyusun tubuh kita ini juga merupakan sel eukariot. Nah, sel eukariot itu kan eh, apa ya? Kita ini tersusun dari sel eukariot. Kemudian kita mengembangkan atau kita mengkultur sel eukariot juga, terserah mau sel tumor, mau sel yang menyebabkan penyakit, atau mau sel yang untuk menghasilkan apa antibodi atau protein, terserah. Yang penting kita juga yang jelas kita juga apa namanya mengkultur sel eukariot. Nah, sel eukariot itu punya potensi untuk mengandung berbagai macam mikroba yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia, gitu ya, atau hewan. Saya ulang lagi, sel eukariot itu berpotensi untuk mengandung mikroba-mikroba yang sifatnya patogen atau menyebabkan penyakit pada manusia atau hewan. Terutama adalah apa namanya? Terutama kalau kita mengkultur sel eukariot yang asalnya dari kanker manusia. Jadi dari human cancer, kemudian kita ambil sedikit ya sampelnya, kemudian kita kulturkan di lab. Nah, ini merupakan ancaman gitu untuk kita karena pada sel tersebut, pada sel kanker yang kita ambil tersebut, itu kan diambil dari manusia. Itu mungkin mengandung penyakit-penyakit yang kita tidak tahu apa yang mungkin bisa menularkan ke kita sebagai peneliti atau sebagai operator atau sebagai laborannya gitu ya. Makanya eh, langkah-langkah strategis, langkah-langkah untuk perlindungan diri itu perlu diambil ya, perlu dilaksanakan supaya memastikan bahwa tidak akan ada transfer patogen atau tidak ada transfer penyakit dari kultur sel kita ke kita, kayak gitu. Kemudian sebenarnya sih kalau misalnya kita membicarakan mengenai apa ya tadi mikroba-mikroba patogenik itu ya, sebenarnya mikroba patogenik ini tuh nggak di mereka tuh cukup rentan gitu. Artinya ketika keluar dari hostnya, jadi keluar dari hostnya ya, dari tubuh individu yang tadi terkena cancer tadi, itu kemungkinan besar mereka akan mati. Tapi meskipun begitu kan, yang namanya resiko kan kita tidak ingin mengambil risiko ya. Jadi tetap langkah-langkah strategis tadi perlu dilakukan untuk perlindungan maksimal supaya tidak ada transfer penyakit antara apa sel yang kita kulturkan dengan kita seperti itu.
Nah, kemudian berdasarkan perintah dari CDC ya, bahwa yang namanya kultur sel itu harus minimal, itu harus dilaksanakan di BSC level 2. Jadi minimal BSC level 2 itu yang harus digunakan di kultur sel. Sebenarnya kita makanya nggak boleh sebenarnya kalau ada apa namanya laboratorium kultur sel yang menggunakan laminar airflow biasa, yang biasanya digunakan untuk isolasi DNA. Itu nggak bisa. Kalau isolasi DNA itu memang boleh di LAV ya, walaupun sebaiknya juga dia di BSC, tapi di LAV masih diperkenankan. Tapi kalau untuk kultur sel, terutama kultur sel manusia atau hewan yang rentan terjadi transmisi penyakit atau transmisi patogen, itu tidak boleh dilaksanakan di laminar airflow biasa, tapi harus menggunakan apa BSC level 2 gitu ya. Nah, selanjutnya adalah lokasi. Jadi tadi sudah disebutkan mengenai lingkungan ya, di lingkungan ini ada kontaminasi dan juga ada keamanan, contamination and safety. Kemudian hal kedua yang perlu dipertimbangkan itu adalah lokasi. Jadi ketika kita ingin tadi mendesain laboratorium sel kultur, itu menempatkan atau membangun laboratorium itu di lingkungan yang bersih, yang mendukung, yang kondusif, itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Jadi area di sekitar laboratorium itu harus bersih, kemudian tidak banyak debu ya. Maksudnya mungkin ini tidak di pinggir jalan raya seperti itu. Jadi kalau di pinggir jalan raya itu kan kalau kita tidak punya dana yang cukup atau tidak punya resources yang cukup untuk membangun pagar yang tinggi atau seperti apa, itu kan nanti takutnya debu-debu dari luar dari jalanan itu masuk ke laboratorium kita gitu. Jadi memang laboratorium itu biasanya letaknya harus jauh gitu ya dari jalan supaya tidak terkena polusi, tidak kena debu dari jalan raya dan seterusnya. Terus yang terakhir, area di sekitar dan juga gedung laboratorium itu sendiri itu harus mudah untuk dilakukan disinfektasi. Itu. Kemudian untuk membangun gedung laboratorium sel kultur terutama itu harus mempertimbangkan aspek ergonomik. Aspek ergonomik itu gimana? Jadi tadi saya jelaskan, tadi sempat saya singgung ya sebelumnya. Jadi gini, misalnya kita naruh kulkas ya. Kulkas yang kita punya tuh teman-teman tahu nggak sih kulkas yang di kulkas yang di hotel-hotel itu loh. Kulkas yang di kamar hotel itu kan cuma kulkas yang kecil ya, kotak kecil setengah setengah tingginya cuma paling seberapa sih sedangkul kita gitu ya. Nah, kulkas seperti itu kalau ditaruh di lantai gimana caranya kita mau ngambil? Jadi kita kalau ngambil harus berjongkok terus kita harus bertumpu pada dengkul terus milih bungkuk-bungkuk memilih makanan atau minuman yang ada dalam kulkas itu. Nah, itu namanya tidak ergonomis. Gimana caranya supaya ergonomis? Berarti kulkas yang kecil itu tadi itu harus ditaruh di atas meja supaya tingginya sesuai sama tinggi kita gitu. Jadi supaya kita ketika mengambil itu enak gitu ya. Jadi nggak harus nunduk-nunduk, nggak harus jongkok-jongkok kayak gitu. Itu yang namanya ergonomis seperti itu. Nah, desain laboratorium untuk lab kultur atau kultur sel ya, ini juga harus mempertimbangkan aspek ergonomis tersebut. Jadi peralatan-peralatan yang kita pakai itu harus sesuai dengan tinggi badan rata-rata gitu. Jadi tinggi badan rata-rata kita seberapa. Nah, tinggi meja itu disesuaikan juga seperti itu. Nggak enak tuh ya kalau misalnya kita kita di meja laboratorium itu bench ya namanya working bench. Di meja laboratorium itu misalnya mejanya itu terlalu tinggi untuk kita. Kalau terlalu tinggi untuk kita, gimana caranya nanti kita mau ngambil, mau mipet media misalnya, mau memindahkan, mau subkultur atau mau mau membersihkan atau mau ngecek media kita udah kotor belum, kayak gitu kan nggak enak. Jadinya harus sesuai tingginya sama kita. Kemudian sama kursi juga, kursi harus sesuai dengan tinggi rata-rata kita dan juga tinggi mejanya, jadi harus seimbang gitu ya. Supaya apa? Yang pertama ya efisiensi kerjanya supaya enak, jadi tidak menyebabkan adanya injury atau
kecelakaan kerja gitu dari si operator atau dari laborannya, dari sisi penelitinya supaya tidak ada kecelakaan kerja seperti itu. Kemudian juga harus mempertimbangkan alat-alat apa saja sih yang besar dan berat yang mungkin harus berpindah. Jadi kalau yang namanya laboratorium sel kultur kan biasanya ada apa namanya sentrifuge, kemudian ada freezer, ada kulkas, ada BSC, itu kan berat-berat, alat-alat berat dan alat besar semua. Nah, itu harus dipikirkan desain pintunya itu di mana, lebarnya seberapa, tingginya seberapa, supaya kalau alat-alat itu eh, qadarullah harus dipindah, itu ada cara untuk memindahkannya dengan aman, seperti itu ya. Jadi harapannya pemindahan-pemindahan itu tidak akan menimbulkan damage atau kerusakan pada alat-alat kita, kayak gitu. Termasuk juga desain lift ya. Jadi kalau misalnya dalam laboratorium itu ada liftnya, berarti liftnya itu jangan hanya untuk mengangkut penumpang atau jangan hanya untuk mengangkut manusia aja gitu. Tapi juga harus dihitung kalau itu misalnya untuk transportasi alat-alat berat seperti tadi BSC, sentrifuge, kulkas dan seterusnya itu harus cukup di situ ya. Jadi lebar pintunya, lebar pintu lift, lebar ruangannya itu juga harus dipertimbangkan. Nah, kemudian juga ketika apa namanya teman-teman melakukan kultur sel, teman-teman kan akan menghabiskan banyak bahan habis pakai. Bahan habis pakai itu apa aja sih? Pipet transfer. Pipet transfer itu ini loh yang kalian lihat di sini. Pipet transfer itu pipet plastik ini yang biasanya ini kalian pakai buat ganti media biasanya. Jadi kalau ganti media tuh kita pakai pipet transfer dan ini disposable, jadi cuma bisa sekali pakai. Terus nanti ada pipet yang dari apa? Yang dari kayak Mika itu yang nanti pakai pipet gun. Nanti kayaknya ada di gambarnya. Itu juga kita sekali pakai. Terus flask atau petri dish ini juga sekali pakai. Jadi alat-alat ini yang sekali-sekali pakai ini kita juga harus memikirkan mereka tuh akan disimpan di mana gitu supaya kita mudah nanti mencarinya. Nanti dia disimpannya di gudang, gudangnya di lantai 1, kita kerjanya di lantai 3 kan nggak enak kalau kayak gitu. Jadi harus ada perencanaannya. Mereka ini akan disimpan di mana nih alat-alat yang habis pakai ini. Nah, sebenarnya kan memang bagusnya alat-alat ini termasuk termasuk ini ya masker, gloves, terus ini head cap. Ini sebenarnya bagusnya memang mereka punya ruangan sendiri gitu, punya ruangan tersendiri untuk menyimpan semua barang habis pakai ini. Tapi alangkah baiknya kalau ruangan tersebut itu tidak terlalu jauh dari ruangan yang akan kita pakai untuk melakukan kultur sel seperti itu. Juga di bagian kultur di bagian lab yang untuk kita bekerja ini harus ada tempat khusus untuk penyimpanan sementara. Jadi untuk transit barang-barang ini, terutama barang-barang yang nanti akan kita pakai untuk apa namanya melakukan pekerjaan kita, misalnya mengganti media atau seterusnya, itu berarti bahan habis pakai ini harus ditata dekat dengan kita. Nah, kalau di tempat saya dulu itu ada rak. Jadi di dalam lab saya tempat saya kerja itu ada rak yang isinya adalah disposables ini. Jadi bahan habis pakainya. Rak paling atas itu kalau saya tidak salah ingat itu isinya adalah head cap, terus sepatu, cover sepatu, kemudian masker, gloves yang kayak gitu-gitu ya. Terus nanti rak kedua itu isinya pipet, pipet transfer. Terus ada pipet tips, ada apa namanya? Pipet tips dari berbagai ukuran itu ya. Terus pipet transfer yang seperti ini. Terus rak berikutnya itu ada pipet yang panjang yang apa namanya? Yang biasa kita pakai untuk ngambil dari media stok. Itu jadi pipet panjang yang juga sekali pakai dari Mika, nanti ngambilnya pakai pipet gun. Itu juga ada itu. Jadi eh, ada tempat transit dari alat-alat disposable itu di dekat kita gitu. Jadi sebelum kita mulai kerja yang harus kita lakukan adalah ngecek disposable tadi. Pipet transfernya masih ada nggak, pipetnya masih ada nggak, terus pipet gunnya ada nggak, tipsnya ada nggak, itu kita cek semua, gloves, masker, dan seterusnya kita cek semua. Kalau habis, berarti kita harus ngambil dari gudang gitu. Kita harus ngambil dari gudang, kita bawa ke atas, kayak gitu. Jadi nanti pas kita apa namanya pas kita di tengah-tengah kerja tuh nggak ada ceritanya kita kehabisan terus nggak ada jadi kita harus keluar dari lab. Nah itu ngerepotin banget karena kalau keluar dari lab kita harus ganti baju lagi terus sterilisasi lagi harus mandi lagi kayak gitu. Jadi harus kita siapkan dulu apa-apa yang eh, harus ada ketika kita bekerja kayak gitu. Kemudian ada gas. Jadi
banyak tipe kultur sel itu yang bisa di-maintain atau dipelihara dalam medium yang sudah diberikan buffer HEPES. Banyak sekali sel kultur yang sudah bisa apa ya dipelihara dalam medium yang ada buffer HEPES-nya. Nah, buffer HEPES ini apa namanya? Dia nggak perlu CO2 terpisah gitu. Jadi biasanya kalau inkubator-inkubator biasa itu kita punya, nanti ada gambarnya sih teman-teman, ada supply gas CO2, jadi supply gas karbon dioksida sendiri gitu. Jadi karena apa? Karena medianya nggak ada buffer HEPES itu tadi, karena selnya nggak bisa kalau dikasih buffer HEPES, makanya harus ada supply gas karbon dioksida. Nah, tapi kalau sel-sel yang sudah bisa dikasih buffer HEPES ini mereka nggak perlu apa namanya supply karbon dioksida. Cuma banyak juga sel yang nggak bisa pakai buffer HEPES, jadi pasti harus dikasih apa namanya harus dikasih supply gas karbon dioksida seperti yang saya lakukan kemarin ketika mengkultur sel kardiomyosit ya, apa namanya sel jantung itu dia nggak mau pakai buffer HEPES, mati jadinya harus menggunakan cara manual yaitu harus ada supply gas karbon dioksida. Nah, biasanya apa namanya karbon dioksida yang optimal ya yang diperlukan sel itu di sekitar 5%. Ditambah apa namanya bikarbonat dalam mediumnya. Jadi nanti tapi itu udah ada dalam medium sih, jadi udah ada di komposisinya. Kita nggak perlu nambah secara manual. Kalau yang CO2-nya itu memang terpisah, jadi nanti ada tabung oksigen, maaf, tabung oksigen, ada tabung gasnya sendiri, kemudian nanti harus ada suplai gas karbon dioksidanya, terus kita atur di 5%. Jadi 5% CO2, 95% oksigen. Kemudian tadi ya contoh-contoh yang tidak bisa menggunakan apa? Contoh-contoh yang tidak bisa menggunakan buffer HEPES itu ada tadi sel kardiomyosit, kemudian ada apa namanya? Primary culture. Primary culture itu berarti sampel yang barusan kita ambil, jadi kayak hasil biopsi gitu loh. Kalau misalnya sampel yang pertama kali diambil dan dikultur, jadi bentuknya biasanya masih gumpalan jaringan gitu. Jadi masih kultur jaringan ibaratnya gitu. Nanti kalau udah misah-misah jadi sel, nah itu baru kita subkultur, nanti jadi kultur sel. Nah, inkubator biasanya harus punya minimal ada apa namanya minimal uh, dua supply CO2 ya. Jadi harus ada dua tabung, minimal harus punya dua tabung. Kenapa? Karena uh, jaga-jaga nih karena kita kan nggak akan di lab 24 jam 7 hari ya. Jadi pasti akan kita tinggal pulang dulu toh. Nah, sementara yang namanya kehidupan sel kita dalam inkubator itu bergantung banget sama lingkungan yang kondusif gitu, yang itu yang membuat lingkungan itu kita gitu. Jadi kalau misalnya nih kita tinggal pulang, terus ternyata tabung tabung CO2-nya itu kita cuma punya satu tuh dalam satu inkubator. Nah ternyata tabungnya tuh habis CO2-nya dan kita nggak tahu karena kita tidak di lab. Nah pas besok paginya kita cek selnya mati semua udahan. Karena itu tadi, karena tabungnya cuma satu, nggak ada backup gitu. Makanya minimal harus ada dua supaya ada backup. Jadi kalau tabung satunya habis, langsung bisa pakai tabung satunya lagi. Itu biasanya udah otomatis switch. Jadi kalau tabung yang satu habis, tabung yang satunya aktif seperti itu. Terus apa namanya? Bahkan di banyak lab-lab yang sudah advance ya, yang memang apa pemeliharaannya tinggi, sekuritasnya tinggi, keamanannya tinggi, itu ada apa namanya peneliti yang bertanggung jawab untuk yang memelihara apa sel tersebut dalam inkubator itu nanti akan dikasih device atau dikasih alat yang ada alarmnya. Jadi nggak tahu gimana mungkin nggak tahu pakai apa ya alatnya, tapi dia bisa mendeteksi kalau apa karbon dioksida di lab tuh udah habis di inkubator. Padahal dia di rumah gitu loh. Jadi saya nggak tahu tuh alatnya seperti apa, tapi itu bisa memberikan alarm pada si peneliti bahwa eh, karbon apa tabung karbon dioksida yang di lab yang di inkubator itu habis, jadi harus segera diganti. Itu paling bagus memang ada sistem alarm seperti itu. Kalau yang saya pakai dulu itu adanya alarm di lab aja gitu. Jadi memang ada alarmnya, tapi alarmnya ada di lab.
Jadi kalau misalnya nanti oksigennya menipis atau turun ya, atau karbon dioksidanya turun atau meningkat, itu nanti ada alarm yang bunyi. Tapi permasalahannya karena yang namanya ruangan sel kultur itu kedap ya, memang tidak boleh untuk keluar masuk dan hanya orang yang berkepentingan yang boleh masuk, bahkan masuknya saja pakai fingerprint dan pakai sandi. Jadinya seringkali kita tidak mendengarkan karena kita mungkin ada hari-hari di mana kita tidak bekerja di lab. Jadi kita studi literatur waktu itu. Studi literatur kan nggak di lab, nggak boleh. Kita studi literatur ya di perpustakaan gitu atau di kubikel kita kayak gitu. Jadinya kita nggak dengar kalau nanti alarm di lantai atas tuh bunyi kayak gitu. Nah itu yang bahaya sebenarnya. Makanya harus dicek berkala setiap hari, setiap waktu. Memang terutama ketika mau pulang tuh kita harus ngecek dulu apakah karbon dioksidanya masih cukup nggak sampai besok kayak gitu. Karena kita nggak punya alarm yang bisa dibawa pulang tadi. Eh, Kemudian ada lagi ventilasi. Nah, ventilasi ini hubungannya emang sama airflow ya, atau sama aliran udara. Aliran udara ini penting banget, krusial banget di lab kultur. Ini bisa membahayakan untuk apa operator, untuk kita, juga bisa membahayakan kultur sel kita gitu. Jadi ini harus apa ya? Jadi pertimbangan yang sangat penting gitu. Nah, kita bicarakan ventilasi atau airflow di dalam BSC dulu. Jadi di dalam BSC itu ada sebentar. Nanti astagfirullahaladzim. Maaf ya teman-teman. Ternyata tuh saya bikin ininya ya, kok lupa. Maaf, ini saya ulang lagi ya. Jadi apa namanya pertimbangan-pertimbangan fundamentalnya ada ini, ada lingkungan, lokasi, gas, ventilasi, kemudian basic cell culture requirements, sama ideal layout. Ini loh, ternyata saya bikin, saya kok lupa ya. Ini lokasi, kemudian ini gas ya, tadi udah saya jelaskan gas. Nah, ini yang tadi saya mau jelaskan. Saya nggak tahu nih kenapa tadi tidak menggerakkan PPT. Nah, ini loh, jadi inkubator itu kan kayak gini nih inkubator sel. Nah, ini sebenarnya juga nggak ergonomis nih teman-teman, karena inkubatornya ini tuh pendek. Jadi kalau kita mau masukin apa eh, sel kita, ini kita harus jongkok nih di sini. Nah, ini sebenarnya nggak bagus sini. Kenapa nggak bagus? Karena yang namanya kita apa ya membawa flask atau membawa botol kultur itu sebenarnya kan nggak boleh ada banyak hentakan goyangan gitu. Nah kalau kita memasukkannya duduk itu kan nanti juga akan berpotensi adanya goyangan pada atau ada hentakan pada apa sel kultur yang kita bawa. Terus ketika kita dari jongkok mau berdiri itu juga akan mengakibatkan hentakan. Jadi ini sebenarnya nggak bagus untuk operatornya karena tidak ergonomis, juga nggak bagus untuk sel itu sendiri gitu. Nah, yang mau saya bicarakan adalah mengenai tabung karbon dioksidanya. Jadi tabung karbon dioksidanya itu biasanya silindernya ada dua. Silindernya ada dua supaya itu tadi bisa gantian kayak gitu. Jadi kalau satu habis nanti ada automatic switch yang nanti bisa mengganti ke tabung eh, setelah ditabung satunya kayak gitu. Ya inkubator dengan dua sumber karbon dioksida yang berbeda kayak gitu. Terus ventilasi. Nah, ventilasi ini tadi saya bilang ya, ventilasi dan airflow ini kan penting gitu ya. Nah, kita membicarakan mengenai BSC dulu. Jadi di dalam BSC itu ada yang namanya airflow. Nah, airflow dalam BSC, nanti ada gambarnya teman-teman, airflow dalam BSC itu nggak boleh ada gangguan. Artinya kita tidak boleh mengganggu aliran udara yang ada dalam BSC. Karena kalau misalnya kita mengganggu itu, nanti akan menyebarkan apa namanya debu dan juga kotoran. Karena nanti saya jelaskan deh. Ini kalau teman-teman lihat di sini yang di gambar belakangnya ini airflow teman-teman. Jadi ketika kita apa namanya, ketika BSC dibuka itu nanti kan BSC-nya ada seperti ini, ada bolong-bolong kecil-kecil ini. Nah sebenarnya udara dari apa lab ketika kita membuka BSC itu nanti akan disedot ke sini, disedot masuk, kemudian di bawah ini difilter, kemudian nanti akan keluar lagi dari atas. Terus nanti airflow-nya turun ke bawah ke bench ini. Jadi nanti udara yang mengenai apa namanya kultur kita atau reagen-reagen dan sampel kita itu adalah udara yang sudah difilter kayak gitu ya. Nah, ini tidak boleh sampai ketutupan. Jadi jangan kita taruh barang-barang di sini. Jangan kita taruh tangan kita di sini, diletakkan gitu. Jangan ini sebenarnya yang kayak gini nih nggak boleh gitu karena ini mengganggu airflow.
gitu ya. Terus jangan naruh benda-benda juga di atas apa namanya lubang udara yang ada di atas BSC karena itu nanti akan mengganggu airflow yang udara yang sudah difilter, udara bersih yang udah difilter itu akan terganggu kayak gitu. Nah, terus ada yang namanya HEPA, jadi High Efficiency Particulate Air. Ini merupakan sistem filtrasi ya, jadi ini merupakan teknologi gitu untuk memfilter udara yang ada dalam BSC. Nah, ini biasanya tiap-tiap BSC itu sudah ada HEPA filternya. Jadi insya Allah udara yang nanti akan mengenai apa namanya reagen kita, mengenai kultur sel kita dan juga mengenai kita itu udara yang sudah difilter. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi ini yang merah ini adalah udara yang kotor ya, belum difilter. Jadi ketika kita membuka stash, stash itu yang ini, yang apa kaca ini, kaca di depan BSC ini. Ketika kita buka ini, otomatis udara dari lab, dari ruangan lab itu akan masuk ke BSC kan. Nah, tadi kan lubang-lubangnya ada di sini. Nah, lubang-lubang ini nanti akan menghisap udara itu. Terus nanti akan difilter di bawah. Difilter di bawah terus dia naik. Ada yang HEPA filternya 2, ada yang cuma 1 ya. Jadi macam-macam. Yang ini nanti yang di sini cuma untuk lewat udaranya aja, kemudian didorong ke atas, baru di sini dikasih filter. HEPA filternya di sini. Terus nanti karena HEPA filter di sini, maaf HEPA filternya di sini, jadi nanti udara yang keluar apa namanya yang keluar dari BSC, artinya yang masuk ke dalam BSC ini yang warna biru ini adalah udara yang sudah difilter. Jadi kalau yang BSC tipe 2 kayak gini, level 2, itu biasanya udara yang masuk itu 70% diresirkulasi, 30% dibuang. Jadi nanti akan dibuang ke exhaust, keluar. Jadi udara yang dibuang keluar itu udara yang sudah difilter dengan HEPA filter, gitu ya. Terus yang 70% diresirkulasi, jadi masuk lagi ke sash, kemudian sebagian masuk ke sini lagi, sebagian keluar kena kita, gitu. Nah, mungkin nanti teman-teman sebagai wawasan aja ya bisa ngecek macam-macam laminar airflow, macam-macam BSC. Ada BSC yang apa namanya? Maaf, ada laminar airflow yang udaranya itu maaf yang apa ya? Udara yang difilter itu keluarnya dari sini. Jadi nanti sejajar dengan operator. Nah, itu sebenarnya nggak boleh karena bisa apa ya? Ini rawan membawa patogen dari dalam BSC. Jadi makanya kita memang minimal tuh kalau mau kultur sel tuh BSC level 2 itu juga karena pertimbangan sirkulasi seperti ini. Nah, ini kalau secara ilustratif kayak gini ya. Jadi ini kita sebagai operatornya, kemudian ini sash, ini kacanya ini. Ini udara masuk. Nah, udara masuk ini dia apa namanya akan naik ke atas ya sama dia akan naik ke atas kemudian dikasih HEPA filter ini dikasih HEPA filter kemudian udara yang dikeluarkan itu nanti sudah di apa namanya sudah di filter ini udara yang keluar ke lingkungan luar ini juga merupakan salah satu syarat sebenarnya kita nggak boleh buang ibaratnya limbah gitu ya karena kan nggak tahu kita udara yang di sini itu kan ada patogennya nggak dari sel yang kita kultur apalagi kalau kita mengkultur sel-sel yang menjadi host patogen. Memang kita ingin memproduksi vaksin atau antibodi atau apa gitu kan kita nggak boleh sembarangan membuang ke lingkungan. Jadi memang harus ada penanganan khusus dulu sebelum dibuang ke lingkungan supaya aman untuk masyarakat kayak gitu. Ini untuk ventilasi. Kemudian eh, dalam apa namanya dalam ruang kultur kita itu paling bagus itu kalau ada udara asli dari luar maaf cahaya asli dari luar jadi alangkah bagusnya kalau kita punya jendela yang bening gitu loh jendela bening yang apa yang bisa untuk sumber cahaya kayak gitu itu jauh lebih baik tapi kalaupun enggak itu juga sebenarnya tidak apa-apa kalau idealnya itu ada idealnya itu harus ada di tempat saya dulu ada seperti itu nah idealnya lagi udara tuh harusnya bisa masuk, tapi harus difilter dulu. Nah, itu kan akan menambah cost lagi kan, akan menambah biaya untuk memfilter udara dari luar masuk ke lab itu. Jadi kebanyakan yang saya tahu kalau lab kultur itu jendelanya paten, nggak bisa dibuka.
Kemudian apa namanya? Selanjutnya adalah pada ini tadi HEPA sudah ya. Terus pada basic cell requirement. Perlu apa aja? Yang pertama adalah laminar flow cabinet. Nanti teman-teman bisa mencari lah ini. Ini jenisnya apa aja laminar flow cabinet. BSC itu termasuk dalam ini, cuma ada level-levelnya ya. Terus ada inkubator, ada centrifuge, ada kulkas, ada freezer, ada mikroskop, ada hemositometer, ada pipette gun, ada micropipette, ada autoclave, sama ada appropriate culture ware. Jadi apa aja yang perlu kita punya gitu. Misalnya ini flask, terus kita apa punya botol-botol conical conical tubes, terus ada gloves, masker, coat yang disposable coat kayak gini, gaun ya, head cap, cover shoes dan seterusnya. Ini pipette gun, pipette tips kayak gitu, ini culture wear nih. Jadi ini harus kita punya. Inkubator untuk memelihara sel kita tahu ya, ini penggantinya in vivo ceritanya. Jadi supaya disamakan dengan kondisi in vivo ini dikasih inkubator. Centrifuge misalnya kita mau apa namanya ganti media atau kita mau subkultur nih biasanya kita centrifuge. Kulkas untuk simpan reagen, freezer untuk simpan reagen dan juga protein, terus anti apa namanya macam-macam sih vitamin dan suplemen-suplemen lainnya. Kemudian menyimpan sel itu sendiri kalau udah mau dibekuin, mikroskop buat ngecek viabilitas ya dari sel yang kita tanam, hemositometer buat ngitung selnya, jadi memang harus dihitung berkala, pipette gun, micropipette, autoclave ya untuk sterilisasi teman-teman tahu. Nah ini ideal layoutnya. Jadi ini idealnya ya teman-teman. Dan ini pun juga macam-macam. Jadi nggak sama antara lab satu dengan lab yang lain karena kemampuannya juga kan nggak sama ya. Artinya kemampuan secara finansial itu kan juga nggak sama gitu. Nah, biasanya pintu masuknya itu satu. Jadi kalau di tempat saya dulu, ketika masuk di tempat saya loh ya, kita nggak membicarakan yang ini. Jadi ketika saya masuk pintu, ini di sini adalah ruang transit. Ruang transit itu di sini adalah ada jas lab, kemudian masker, gown, kursi, cover shoes, terus sepatu yang digunakan untuk di lab. Itu kita ganti di sini. Sama ini untuk waiting room. Jadi nanti apa ya transit gitu ya. Kita transit di sini. Nah, sebelah sini ini adalah lab kultur di saya dulu. Terus di sebelah sini ini general room. Terus nanti keluar dari sini ini koridor. Terus nanti ada ruang sendiri buat apa namanya? Maaf, ngeblank sih. Ruangan sendiri untuk freezer, kemudian kulkas dan seterusnya. Terus ada ruangan sendiri untuk apa namanya? Isolasi RNA, ada ruangan sendiri untuk isolasi DNA, ada ruangan sendiri untuk PCR dan RT-PCR kayak gitu. Jadi memang sudah di apa ya? Ada ruangan sendiri untuk ELISA, memang sudah di apa plot-plot gitu ruangannya. Nah, ini kalau di apa namanya? Kalau di gambar ini layoutnya kayak gini. Jadi ketika kita masuk di sini ada apa namanya rak ya, ada storage rak. Jadi di sini ada macam-macam bisa kita simpan di storage rak, termasuk itu tadi disposable tadi ada gaun, disposable gown ya, ada disposable coat yang smart sekali pakai itu, head cap, shoe cover, gloves, mask, terus apa namanya culture wear yang lain ini bisa ditaruh di sini. Kemudian di sini ada apa namanya sink atau wastafel ya. Wastafelnya ini air yang keluar dari sini ini sudah dipurifikasi menggunakan water purifier di sini. Terus di sini adalah bench atau workbench untuk preparasi. Di sini apa namanya ada autoclave-nya, autoclave untuk sterilisasi. Terus ini juga ada maaf, ini ada maaf autoclave-nya di sini, terus ini oven untuk mengeringkannya. Terus ada freezer, ada apa namanya? Ada kulkas kayak gitu. Terus di sini ada penyimpanan untuk liquid nitrogen ya, penyimpanan sel. Kemudian apa ada tabung buat karbon dioksida
yang bisa berganti secara otomatis nanti kalau karbon dioksidanya habis. Nah, kita itu kan akan bekerja di sini ya, karena BSC-nya kan di sini. Ini perlu dipikirkan juga bahwa kan nanti kalau kita udah kita selesai dengan pekerjaan kultur kita ya, misalnya kita ganti media atau kita menghitung atau apa. Nah, kan itu harus disimpan lagi di inkubator. Nah, janganlah kita kasih inkubatornya itu di sini, jauh banget. Dan ini akan kita untuk transport selnya ke sini berarti selnya akan goyang-goyang, kehentak-hentak, kebentur-bentur kayak gitu. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi peletakan alat-alat ini harus sesuai. Makanya tadi dibilang purpose built supaya direncanakan sehingga akan efisien kayak gitu. Jadi ini untuk mengefisienkan secara maksimal kayak gitu ya intinya. Terus kita masuk di ruang kulturnya. Jadi ini ruang kulturnya. Di ruang kultur itu di sini kita punya laminar airflow-nya atau punya BSC-nya. Kemudian ada service card. Service card tuh kayak troli gitu loh. Troli itu isinya macam-macam. Biasanya disposable isinya. Jadi ada pipet transfer, ada pipet tips, ada apa namanya pipet yang mika panjang itu. Terus ada gloves mask dan seterusnya. Ini biasanya kita taruh di sini juga. Tapi kalau apa namanya biasanya gloves ya. Kalau masker tuh jarang sih yang dipakai biasanya gloves karena kadang-kadang glovesnya sobek kayak gitu ya. Jadi kita harus sedia di sini. Nah, ini bisa digeser-geser. Jadi kalau kita butuh service card-nya di sebelah sini, ya udah tinggal geser aja tarik. Misalnya kan yang kerja ada 2 orang, ini kan biasanya ada 3 ya misalnya. Nah, orang kan masing-masing kerja di sini. Nah, ini bisa buat gantian. Jadi tolong yang service card-nya taruh sini. Jadi nanti dia didorong trolinya nih ke sini kayak gitu. Terus habis itu di sini ada rak-rak reagen, rak-rak reagen yang isinya adalah reagen-reagen steril. Ini di sini. Kemudian di sini juga ada freezer dan apa kulkas ya. Ini untuk simpan reagen-reagen steril tadi. Terus nanti ada mikroskop taruh sini. Terus ada apa namanya sink atau wastafel. Ada cell counter di sini. Terus ini ada inkubator, ada water bath, ada inkubator lagi, ada storage rack lagi. Ini buat mencuci trolinya. Inilah udah ada apa namanya, udah ada peruntukannya lah ya masing-masing. Ada juga ini yang sudah mikroskop room, jadi udah mikroskopnya emang ditaruh di ruangan tersendiri, itu juga ada. Tapi kembali lagi kayak gini nih tergantung itu tadi kemampuan finansial tiap laboratorium beda. Nah, ini apa namanya kalau kita tidak punya finansial yang segede yang pertama tadi ya. Ini juga apa namanya ruangannya kecil gitu. Jadi dia nggak punya preparation area. Dia cuma punya satu ruangan ini, which is no problem sebenarnya nggak masalah. Yang penting ruangan ini steril itu udah cukup sih sebenarnya ya. Alat-alatnya sama ya. Jadi ada kita punya AC, terus kita kalau kalau dulu itu ya AC itu kalau di sana AC-nya kayak AC mall gitu. Jadi nggak boleh pakai AC yang AC rumah itu nggak boleh dipakai di laboratorium kultur sebenarnya karena dia nggak stabil ya. Yang stabil adalah yang kayak AC mall itu. Jadi biasanya AC yang kayak gitu yang dipakai. Ada inkubator, terus ada suplai karbon dioksida, ada kulkas, freezer kayak tadi ya, terus cryo freezer, terus ada ini tabung karbon dioksida ada 2 juga, service card yang bisa didorong-dorong tadi troli ya, saudara untuk simpan-simpan disposable atau simpan reagen, oven ada di sini buat autoclave, terus ini maaf oven untuk sterilisasi mengeringkan atau untuk ya dry clean. Terus ini untuk autoclave untuk sterilization. Kemudian ini exhaust air, maaf, exhaust udara keluar yang sudah difilter. Oh ya, BSC-nya di sini ya. Satu cuman kalau yang tadi BSC-nya 3. Nah, sekarang equipment. Equipment tuh alat-alat yang diperlukan minimal di kultur sel. Yang pertama adalah BSC. Ini yang saya bilang tadi BSC. Jadi BSC-nya yang dipakai itu adalah kelas 2 tipe A2. 70% air, maaf, 70% udara diresirkulasi, 30%-nya dibuang. Ini, dibuang keluar. Nah, ketika dibuang keluar itu berarti dia sudah harus difilter menggunakan HEPA filter ya. Maaf, saya sedang batuk teman-teman, jadi mohon maaf kalau ada suara batuk ya.
Kemudian di sini kita lihat tadi sebenarnya saya sudah menjelaskan ya mengenai apa namanya aliran udaranya ya. Jadi air yang maaf panah yang warnanya hijau itu adalah panah yang menunjukkan udara yang masih terkontaminasi. Jadi udara yang asalnya dari dalam ruangan laboratorium. Nah, yang apa namanya ruangan dari dalam laboratorium ini nanti akan masuk ke dalam BSC ketika sasnya dibuka dan langsung disedot masuk ke bawah. Nah, dia ngelewatin bawah tuh. Apa namanya? Dia melewati bawah, kemudian naik ke atas masuk ke HEPA filter, kemudian akan difilter ya di dalam HEPA filter sehingga akan menghasilkan udara yang sudah terfilter, udara yang sudah bersih. Nah, udara yang sudah bersih ini 70%-nya nanti akan keluar lagi ke apa namanya ke lab, ke udara lab dan juga udara yang di dalam BSC. Jadi ini sudah steril karena sudah difilter oleh HEPA. Kemudian yang 30% ini dibuang ke lingkungan. Kemudian ada inkubator. Nah, ini teman-teman inkubator. Tadi saya bilang yang apa namanya inkubator itu harus yang ini ya, harus yang ergonomik gitu. Ini kayak gini maksud saya ergonomik. Jadi kalau misalnya kita nyimpan kan enaknya kayak gini nih, sesuai tingginya sama kita gitu. Jangan jangan taruh inkubator tuh di bawah gitu. Kalau taruh inkubator di bawah ini kita harus jongkok-jongkok. Membersihkannya pun susah. Biasanya nggak bersih. Karena ini harus dibersihkan berkala ya teman-teman inkubatornya di sini. Jadi nanti suatu saat ini kita harus ngambil apa namanya ini di sini jadi kayak ada tray gitu, ada kayak nampan isinya air dan ini tuh kadang-kadang ada jamurnya, ada iya ini kotor. Jadi pas kita ambil keluar tuh ada hitam-hitamnya gitu loh, ada jamur, ada nggak tahu lah apa di situ ya. Jadi ini harus dibersihkan. Nah, ini tuh dinding-dinding ini tuh juga harus dibersihkan, raknya harus dicopoti juga. Jadi kalau tempatnya tuh di bawah, ini akan sulit membersihkan. Akibatnya kalau sulit membersihkan apa? Takutnya nggak bersih gitu. Kalau nggak bersih terus kita simpan sel kultur kita di sini kan rawan kontaminasi. Padahal kalau di dalam sini itu tutupnya dari flask ini harus kita kendorkan, nggak boleh kencang-kencang gitu. Jadinya ini akan rawan kontaminasi. Jadi enaknya sih naruhnya di meja begini, jadi tingginya sesuai sama kita. Jadi kita ketika kita membersihkan juga enak kayak gitu. Kemudian, nah ini juga kan sejajar ya. Nah, penataannya kita juga harus perhatikan teman-teman. Jadi kita nggak boleh stacking atau nggak boleh menumpuk flask itu terlalu tinggi. Kenapa? Takutnya dia akan mengganggu distribusi dari oksigen dan CO2. Jadi nanti ditakutkan ya, ditakutkan ada flask atau ada botol kultur yang tidak mendapatkan cukup oksigen dan cukup CO2 gitu. Jadinya dia tumbuhnya nggak sempurna karena kita stackingnya terlalu tinggi. Kayak gitu. Jadi harus diatur, jangan sampai menumpuk terlalu tinggi. Ini kita lihat di sini, ini biasanya inkubatornya bisa diatur. Jadi kita atur karbon dioksidanya 5%, berarti dia di oksigennya di 95%, terus temperaturnya 37 derajat Celcius. Kita atur. Terus ada centrifuge, centrifuge ini juga harus ya. Nah ini tadi saya bilang conical tube tuh yang ini, tabung konikal. Ini tabung konikal yang 50 mili biasanya. Terus ada tabung konikal yang 10 mili, kalau nggak salah. Ya, 10 mili. Nah, centrifuge itu harus bisa mencentrifuge tabung konikal yang 50 dan 10. Jadi harus ada ini gantinya kayak gini. Jadi ada yang besar, ada yang kecil yang kayak ini hijau ini. Nah, juga centrifuge yang ada itu sebaiknya bisa diatur suhunya. Jadi refrigerated centrifuge ya. Jadi biasanya di 4 derajat. Centrifuge-nya di 4 derajat kayak kulkas gitu. Ya, ini contoh centrifuge-nya. Ini ada juga tabung yang kecil, conical tube yang kecil, sama ada conical tube yang besar. Nah, selanjutnya ada freezer. Nah, freezer nih
kayak gini ya bentuknya freezernya. Jadi nanti akan ditata di dalam apa karton-karton gitu. Sel kita tuh nanti setelah di sel kita kalau mau di cryopreservasi kan nanti akan disimpan dalam file. Filenya itu apa tabung yang ukurannya cuma 1 mili gitu. Nah, nanti akan kita simpan dalam apa karton-karton kayak box-box karton gitu. Terus box kartonnya kita taruh di dalam freezer, kita tata, kita label. Jadi ini sel apa, diambil tanggal berapa, kemudian jumlahnya berapa dalam satu box itu, terus nama penelitinya siapa, kayak gitu, nama instansi, dan seterusnya. Kartonnya maksud saya kayak gini. Nah, ini nih karton yang sudah 1 pak ya. Ada juga ngejualnya per karton, jadi tiap tiap kotak kayak gini ada tutupnya, itu ada. Ada yang jualnya langsung satu apa langsung banyak gitu. Jadi sepanjang ini nih ada sekitar 6 atau 7 kotak kayak gini. Ini biasanya kalau disimpan di liquid nitrogen pakainya yang seperti ini. Jadi kayak ada raknya gitu di sini. Jadi dia nggak punya tutup sendiri. Tutupnya udah saling apa ya, saling menumpuk kayak gini ya. Kalau yang di freezer macam ini biasanya kotak yang individual gitu. Jadi nanti ada tutupnya di sini. Nah, ini masing-masing apa bolong-bolong di sini nih, ini bisa diisi vial kita tadi yang isinya sel. Jadi banyak sekali yang bisa kita simpan dalam satu kotak ini. Nah, ini kalau dalam apa bentuk panjangnya ya. Jadi, tapi ini yang kecil ya. Ada juga yang besar segini nih ada. Ini yang biasanya kalau disimpan dalam liquid nitrogen. Nah, liquid nitrogen ini teman-teman harus hati-hati ya. Memang ini berbahaya sebetulnya. Ada sih alat yang udah bagus freezer, tapi freezernya itu bisa sampai minus kalau yang freezer kayak gini kan biasanya minus 80 ya. Ini bisa sampai ke minus 100 sekian gitu. Ada kalau 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 kita tidak mau mengambil risiko dengan liquid nitrogen karena bahaya ya, toksik juga kan. Nah, itu kita bisa beli freezer yang bisa mendinginkan seperti liquid nitrogen, cuma harganya memang mahal. Di sini kita harus pakai precaution ya, harus pakai alat perlindungan diri supaya tidak kena. Saya dulu pernah ini apa namanya waktu kerja praktik di LIPI waktu itu dulu waktu S1 itu kan saya punya dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbingnya itu ada teman karena dalam satu lab itu kan tidak hanya satu peneliti saja kan, ada di lab saya ya, di lab yang tempat saya KP itu waktu itu ada 5 peneliti. Nah, salah satu penelitinya itu tangannya gosong karena dia terlalu dalam gitu masuk ke dalam ini ketika ngambil sampel dari liquid nitrogen tuh tangannya masuk terlalu dalam, jadinya kayak kena frostbite, kena frostbite gitu loh, jadi hitam gitu terus nggak tahu dulu itu diamputasi apa enggak gitu karena ini ya kita nggak boleh ya. Jadi ini apa kita nggak boleh ngintip seperti ini. Jadi jangan kasih muka kita tuh pas di atas lubang liquid nitrogen gini, nggak boleh seperti itu. Dan juga kita harus pakai pelindung, pakai goggle atau pakai ini face shield kayak gini. Ini tidak boleh tangan seperti ini di liquid nitrogen. Ini yang menyebabkan tangannya kena frostbite tuh kayak gini karena seperti ini. Kalau melepuh sih mending ya, melepuh tuh insya Allah bisa balik lagi. Kalau frostbite itu harus diamputasi karena mati selnya kan udahan jadi gangren nanti. Jadi harus selalu pakai gloves. Oh, kenapa ini? Oke, sepertinya itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.